Sebanyak 13 orang tewas saat pemusnahan amunisi tak layak pakai di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tiga belas korban tewas akibat ledakan saat pemusnahan amunisi telah dibawa ke RSUD Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat. TNI lokalisir TKP pemusnahan amunisi yang menyebabkan 13 orang tewas. Selamat sore saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Cindy Permadi terkait pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat yang menyebabkan 13 orang tewas. Pemusnahan amunisi akhir tidak layak pakai inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan Desa Sagara. Peledakan di dua sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar dua sumur ini disiapkan satu lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut. Secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Masih bersama kami pengamat militer Pak Anton Ali Abbas. Pak Anton, tadi kita sudah dengarkan sama-sama pernyataan dari Kadispenat. Kalau dari yang kita dengar sama-sama, menurut Anda apa yang sebenarnya harus menjadi koreksi dari TNI? Iya, jadi kalau saya tadi menyimak pernyataan Kadispenat, berarti ada dua isu nih yang kemudian menjadi concern nanti untuk diinvestigasi. Yang pertama adalah kok bisa ada warga sipil yang menjadi korban jiwa, gitu. Artinya apa? Apakah ini ngomong tentang perimeter, gitu ya, pengamanan perimeter ada yang masuk dan lain-lain. Yang kedua adalah tadi, ini terjadi ledakan di ruang, di sumur, disposal detonator, yang kemudian tiba-tiba meledak. Jadi ada dua hal ini yang kemudian kalau saya berpegang pada sejauh ini ya, informasi yang ada sejauh ini dan itu resmi dari pihak TNI, ke depan nanti akan ada di area sana investigasinya. Walaupun semestinya bagi saya menjadi penting untuk semua informasi itu ditahan terlebih dahulu dan itu biarkan tim investigasi yang kemudian melakukan pemeriksaan lalu juga penyelidikan lebih jauh gitu ya, karena bagaimanapun juga ini kan menyangkut ada korban jiwa, baik dari sisi TNI, prajurit yang andal, dan juga ada korban jiwa dari sipil. Jadi ada memang kepekaan yang memang harus kita kedepankan, gitu. Tapi karena ini sudah terlanjur, saya pikir ada dua hal itu. Jadi yang satu, apakah memang misalnya ada SOP-nya ya, terkait sumur, apakah itu nanti jaraknya, kok bisa ada yang ikut meledak dan lain-lain, kan itu harus ada yang penting untuk dievaluasi terkait tadi sumur untuk terkait pemusnahan detonator, dan yang kedua adalah kok bisa ada warga sipil yang bisa ikut menjadi korban, apakah ini ada yang menerobos perimeter dan lain-lain gitu, seperti yang sudah informasi yang beredar mereka ingin mengumpulkan selongsong dan lain-lain, atau seperti apa. Ini yang bagi saja ketika tadi saya mendengarkan pernyataan dari Kadispenat, artinya setidaknya ada dua area ini yang kemudian penting untuk ditindaklanjuti lebih mendalam. Selain tentu saja tadi harus ada evaluasi secara menyeluruh gitu ya terkait SOP dan bagaimana kemudian cocokkan dengan dinamika, karena setiap lokasi dari pemusnahan tentu nanti akan punya karakteristik dari dinamika. Nah, dinamika yang di lapangan ini juga yang penting untuk kemudian menjadi evaluasi. Apalagi kalau tadi saya mendengar informasi yang diberikan oleh kontributor Kompas, Mas Ridwan, itu kan ini sebenarnya lokasi yang sudah sering ya beberapa kali dilakukan gitu. Jadi artinya kan ini memang bukan tempat yang baru gitu. Tapi ya tadi tim investigasi yang akan dilakukan oleh TNI, harapan saya adalah
dua hal yang tadi ada akan menjadi fokus selain dari yang tadi evaluasi secara menyeluruh terkait SOP-nya. Pak Anton, tapi Sini. dengan ada ya pengalaman, artinya ada sipil yang bisa ke area, apakah selama investigasi ini artinya juga harus dilakukan pengamanan yang semakin ketat? Iya, bagi saya strict memang untuk lokasi-lokasi yang memungkinkan adanya amunisi, baik itu lokasi misalnya ini untuk tempat pemusnahan, ada lokasi misalnya latihan gitu ya, latihan TNI itu memang semestinya steril. Kenapa? Karena kita tentu tidak mengharapkan adanya korban jiwa yang tidak perlu gitu, karena kan misalnya lokasi latihan ada mortir yang tidak meledak dan lain-lain, saat clearance itu tidak luput misalnya, nggak dapat gitu misalnya. Nah itu yang kan sebenarnya kita harus hindari, termasuk juga yang ini gitu. Jadi jangan sampai misalnya ketika dia ada ledakan gitu, ada yang dimusnahkan, ternyata ada yang tidak berhasil dimusnahkan. Nah itu kan yang sebenarnya kita hindari gitu ya. Jadi bagaimana yang mengerti tentu saja terkait disposal ini adalah TNI. Sensitivitasnya itu juga dimiliki oleh TNI, bagaimana clearance lokasi dan lain itu juga memang kompetensinya adalah TNI. Karena itulah kemudian memang harus sangat-sangat dibatasi, yaitu wilayah tersebut bisa dimasuki oleh sipil, termasuk juga warga sekitar. Bagi saya itu adalah semestinya adalah prinsip dan harga mati yang memang nggak bisa untuk diterobos ya, Mbak Cindy. Pak Anton, Anda kan juga sebelumnya sempat menyebut soal perlunya edukasi untuk warga. Tapi Pak Anton, edukasi ini apakah perlu sampai disampaikan kapan atau kapan waktu yang akan diambil oleh TNI ketika mau melakukan pemusnahan? Karena kan kalau kita lihat dari kasus ini, ada sejumlah warga sipil yang tujuannya adalah mengumpulkan sisa amunisi yang memiliki nilai jual. Apakah seharusnya ini sebenarnya tidak disampaikan informasinya kepada warga? Ya. Bagi saya penting untuk itu diinformasikan, bukan itu dirahasiakan. Karena jangan sampai misalnya warga nggak tahu, tiba-tiba ada di situ gitu, ada ledakan gitu. Jadi itu justru yang jauh lebih bahaya bagi saya. Jadi memang semestinya memang diinformasikan, lalu diberikan edukasi, gitu. Kapan, di mana, lalu bagaimana, gitu ya. Nah itu penting untuk dia dilakukan penyegaran informasi, diberikan edukasi dan lain-lain, terutama untuk menjelang gitu ya. Apalagi misalnya kalau ada tempat gudang penyimpanan munisi itu juga kan walaupun ada barrier dan lain-lain kan juga warganya tetap harus ada dilakukan edukasi secara reguler gitu. Bagaimana kalau misalnya ada krisis dan lain-lain gitu ya. Jadi bagi saya sih justru kalau misalnya dirahasiakan, saya justru khawatirnya misal ada informasi bocor terus mereka itu akan jauh lebih susah gitu. Memang ada risiko kalau misalnya itu diinfokan maka kemudian warga sudah yang berbondong-bondong pengen dengar dan lain-lain gitu. Itu memang ada satu risiko, tapi bagi saya keterbukaan informasi terkait hal ini lalu memang disertai dengan edukasi, sosialisasi dan juga melibatkan ya tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah setempat, bagaimana kemudian untuk ikut membantu pengamanan perimeter bagi saya menjadi penting, Mbak Cindy. Oke. Pengamat militer Pak Anton Ali Abbas, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu ya Pak Anton. Sehat selalu Mbak Cindy. Selamat sore. Selamat